Jumpa lagi di Sisi Baik, tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bendera dan lambang negara seperti sekarang ini, wilayah di Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan yang tersebar dari Sumatera sampai Papua, dan tentunya dengan bendera dan lambang kerajaannya masing-masing. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri tahun 1496. Kesultanan Aceh Darussalam terletak di utara Pulau Sumatera, dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dan Sultan Ali Mugayyad Shah adalah sultan pertamanya, yang baru dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah, atau 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang, yaitu dari tahun 1496 sampai tahun 1903, Kesultanan Aceh Darussalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat adalah kerajaan yang dulu memerintah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sekarang. Kesultanan Langkat menjadi makmur, karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak di Pangkalan Brandan. Kesultanan Langkat merupakan monarki yang berusia paling tua, di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Pada tahun 1568, di wilayah yang kini disebut Hamparan Perak, salah seorang petinggi kerajaan Aru yang bernama Dewa Syahdan, berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh, dan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat. Pengganti Dewa Syahdan adalah Dewa Sakti, yang akhirnya tewas dalam penyerangan Kesultanan Aceh, pada tahun 1612. Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah, seorang pahlawan di wilayah tanah Delhi. Kesultanan Delhi masih tetap eksis hingga kini, meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik. Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang berdiri tahun 1723, dan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1946. Kesultanan ini berpisah dari Kesultanan Delhi, setelah sengketa tahta kerajaan pada tahun 1720. Seperti kerajaan-kerajaan lain di pantai timur Sumatera, Kesultanan Serdang menjadi makmur karena dibukanya perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit. Tahun 1865, Kesultanan Serdang ditaklukkan tentara Hindia Belanda, dan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tahun 1907, Kesultanan Serdang mengakui kedaulatan Belanda, dan tidak berhak melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630, di wilayah yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865. Kesultanan Asahan melebur ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Raja Abdul Jalil, Sultan pertama Asahan, merupakan putra Sultan Iskandar Muda. Asahan menjadi bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Kesultanan Lingga. Kesultanan Lingga adalah salah satu kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Lingga, Riau. Kesultanan ini dibentuk pada tahun 1824, dari pecahan wilayah Kesultanan Johor Riau, atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Pendirinya adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Pusat pemerintahan Kesultanan Lingga awalnya berada di Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pulau Lingga. Kesultanan Lingga berakhir pada tanggal 3 Februari 1911, dan dikuasai Hindia Belanda. Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Barat, dan sebagian Provinsi Riau sekarang.
Nama kerajaan ini dirujuk dari inskripsi cap mohor, Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam, yang artinya, Sultan Tunggal Alam Bagagar, Ibnu Sultan Halfatulul, yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung, Darul Karar, Johan Berdaulat, Zilullah FL Alam. Sayangnya pada cap mohor tersebut, tidak tertulis angka tahun masa pemerintahannya. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri, setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda, yang menjadikan kawasan kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kedatuan bahari historis, yang berasal dari Palembang, dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, dengan daerah kekuasaan yang membentang di Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Kra atau sekarang Thailand dan Malaysia, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan, maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya, dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir Sungai Musi. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, dan menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan, sebagai antisipasi dari perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, pada tahun 1600, Maulana Hasanuddin membangun benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan, dan menjadikannya kawasan kota pesisir yang kemudian menjadi pusat pemerintahan, setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon adalah dalam Agung Pakungwati, atau sekarang disebut Keraton Kasepuhan. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati, yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa bagian barat. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad, sejak diakuinya Walang Sungsang, sebagai Sri Mangana atau penguasa Cirebon pada 1430, hingga terjadinya kisruh kekuasaan, akibat kosongnya posisi Sultan Cirebon, sepeninggal Sultan Abdul Karim pada 1677. Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Tatar Pasundan, tepatnya di sekitar Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, tetapi baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi. Majapahit. Majapahit adalah sebuah kekaisaran yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527, dan berpusat di Jawa Timur. Kekaisaran ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, Raja di Raja Singasari terakhir. Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menjadi kekaisaran raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara, pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada tahun 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah melancarkan serangan ke pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga Portugal dikalahkan dan kerajaan Sunda mundur ke pedalaman. Fatahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta.
Kesultanan Demak tidak berumur panjang, dan mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan, pada tahun 1546. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada tahun 1547, oleh suruhan penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak, bernama Arya Panangsang. Selanjutnya terjadi perang perebutan tahta, yang berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh penguasa Pajang, yaitu Joko Tingkir. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Pulau Jawa bagian tengah, yang berdiri pada tahun 1745, sebagai hasil dari perjanjian Giyanti, yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, antara VOC dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram. Dalam perjanjian itu, disepakati bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Berlakunya perjanjian Giyanti dan perjanjian Jatisari sejak tahun 1755, menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kesunanan Surakarta, dengan rajanya Sunan Pakubuwana III, sedangkan Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, dengan rajanya Sultan Hamengkubuwana I. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara, diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik, yang dibuat oleh negara induk kerajaan Belanda, bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah melebur ke dalam Republik Indonesia, sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia, maka pada tahun 1950, status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi, dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui kerajaan-kerajaan lainnya, jangan lupa untuk menyaksikan bagian kedua dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan.